program Selingkar Wilis itu bukan saja ekonominya, Mas. Tapi ini ada konektivitas yang lain yang nantinya akan tersambung. Kalau itu bisa terkonektivitas, pertumbuhan Jawa Timur ini, Mbak Audi, tidak hanya spot-spot saja, tidak hanya di lingkaran-lingkaran saja, ya. Tapi ini akan merata. Yang Selingkar Wilis itu dari sisi mulai ekonomi dan yang lain-lain, ditunjang lagi konektivitas dari Transjatimnya, Mbak. Setelah Malang Raya, sepertinya Transjatim itu akan mengaspal di wilayah Madiun sekitar, Blitar Raya sekitar, dan di daerah situ sekitar. Transjatim itu, Mbak Odi, hari ini sudah ada 7 koridor. Malang ya bulan November kemarin itu dibuka, itu menjadi koridor yang ke-8. Di Jawa Timur ini nanti terkonektivitas moda transportasi darat dan laut, Mbak. Insya Allah itu bagian dari mempercepat proses pendistribusian logistik, menghilangkan sekat-sekat daerah kabupaten kota antar kecamatan antar desa. Kalau itu terjadi, Mbak, pertumbuhan Jawa Timur insya Allah akan terbaik nanti. Hai, apa kabar Sobat Podcast Kios Koran? Bertemu lagi bersama saya, Odi Cornelia. Nah, di podcast ini kita akan membahas yang menyuarakan hati rakyat, independen, tidak ada tujuan apapun selain untuk masyarakat untuk kita mengembangkan masyarakat untuk informasi di dalam podcast ini. Nah, untuk yang tema kali ini kita akan membahas sinergitas antara DPRD Jawa Timur dan juga pemerintah dalam infrastruktur strategis di Jawa Timur. Sudah ada narasumber hebat kita hari ini, yaitu Bapak Siadi dari Komisi D DPRD Jawa Timur fraksi Golkar. Assalamualaikum Bapak Siadi, bertemu lagi. Waalaikumsalam Mbak Odi. Iya. Terima kasih Mbak. Apa kabar hari ini Pak? Semangat pagi Mbak. Semangat pagi ya betul. Sempak semangat pagi. Bukan selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pak Siadi, aslinya jenengan dari mana toh Pak? Mbak, saya itu dari Mojokerto. Oke. 87 saya ini ke Malang. Saya bekerja di pabrik di Lawang, namanya PT Otsuka, yang penghasil infus itu loh Mbak. Iya. Jadi pada saat itu saya di pabrik itu, saya didapuk oleh teman-teman menjadi ketua Serikat Buruh. Jadi mungkin kalau Mbak Odi sudah lahir pernah membaca, Marsina kan salah satu tokoh buruh dan hari ini masuk di jajaran penghargaan pahlawan nasional. Betul. Otsuka pabrik infus Lawang itu karena teman-teman memperjuangkan untuk kepentingan perutnya, saya sebagai ketua perburuan waktu itu mogok kerja hampir 1 minggu lah. Jadi karena situasi pada saat itu masih Orde Baru Mbak, mau nggak mau yang dilakukan oleh teman-teman buruh ini dikategorikan tidak dukung investasi. Betul. Saya pernah Mbak diajak jagongan di Kodim Malang, diambil jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Makanya Mbak, dunia buruh itu saya rasakan betul. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sifatnya itu mungkin hanya menakut-nakuti agar supaya buruh ini masuklah yang di Otsuka itu. Karena di beberapa perusahaan infus Mbak, infusnya banyak kosong. Otomatis ini dianggap perusahaan yang memang dipentingkan, mau nggak mau aparat harus
melakukan tugasnya untuk nekan kita. Akhirnya ya sampai jam 11 malam baru dikembalikan ke lingkungan itu. Alhamdulillah perjuangan teman-teman ya sukses gitu loh Mbak terkait kenaikan gaji. Alhamdulillah. Nah dulu Bapak Siadi menjadi ketua serikat menyuarakan ya aspirasi buruh, sekarang rakyat jadi anggota DPRD di Jawa Timur. Nah sudah berapa periode Pak Siadi? Kalau di provinsi ini Mbak Odi saya 2 periode, di Kabupaten Malang itu saya 3 periode. Oh oke. Nggih. Pak Siadi, ini ngomong-ngomong ya soal pembangunan, ada tidak sih Pak sinergitas antara pemerintah dan juga DPRD Jawa Timur khususnya untuk proyek strategis yang ada di Jawa Timur? Yang dibutuhkan sekarang apa Pak? Kalau kebutuhannya pasti banyak ya Mbak. Yang jelas Mbak, di undang-undang tentang pemerintahan daerah, kita ini bagian dari pemerintahan Mbak. Jadi gubernur, DPRD provinsi itu bagian dari pemerintahan. Karena memang kita ini sepertinya ada di rumpun yang sama, ya tentunya Mbak, kita ini harus selalu selaras dalam rangka melayani masyarakat Jawa Timur. Kalau dua belah pihak ini tidak satu tujuan, tentunya akan berdampak juga terhadap pelayanan masyarakat. Mungkin Mbak Odi ya selama ini barangkali mengikuti antara pemerintah, di dalamnya ada Pemprov dan legislatif, itu kan belum pernah ada perbedaan atau penafsiran yang tidak bisa ditemukan, utamanya dalam rangka merancang dan membicarakan APBD kita. Ya. Karena begitu ini tidak satu visi, tidak satu aksi, APBD ini kan bisa molor ya Mbak. Betul. Apa kesepakatannya? Ya. Kalau APBD-nya molor, yang rugi pasti rakyat. Pasti. Maka dari itu tema hari ini terkait dengan sinergitas itu, saya ini merasa yang bikin tema ini ya sudah luar biasa lah. Tema ini nggak sekedar bikinan ya Mbak, sepintas. Sepertinya tema ini ada renungan yang mendalam dari pihak koran ini ya Mbak. Podcast Kios Koran. Karena apa? Mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif ini sama-sama punya mandat, punya amanah untuk menjadi pelayan yang terbaik. Maka dari itu, ya yang namanya sinergitas, kolaborasi antara eksekutif legislatif Mbak, ini harga mati sudah, harga mati. Ya. Saya berharap melalui sinergitas ini ya nantinya ada kebijakan-kebijakan yang bersifat publik yang memang itu lahir dari dua belah pihak ini. Ya. Adakah Pak dokumen perencanaan yang fokus pada konektivitas antar wilayah di Jawa Timur? Dan itu konektivitas area mana Pak yang saat ini sedang dibutuhkan? Kalau kita berbicara konektivitas Mbak, dari sisi pembangunan, ya. Mungkin Mbak Odi pernah mendengarkan pembangunan Selingkar Wilis. Betul. Nah, kalau Mbak, konsep Selingkar Wilis itu terlaksana, saya meyakini Mbak, daerah itu akan mengalami pembangkitan ekonomi yang luar biasa, besar Mbak nanti. Ya memang Selingkar Wilis ini Mbak, anggarannya tidak sedikit, tapi sepertinya ini sudah menjadi program. Karena sudah menjadi program pemerintah provinsi, pasti fokus penyelesaiannya itu pasti ada Mbak. Okay. Ini salah satu pembangunan ekonomi yang bisa terkonektivitas. Betul. Yang kedua,
Karena pertanyaan panjenengan ini sebenarnya jawabannya wakil, Mbak. Nggak mbak kenapa Pak? Sambil ngunjuk rumian ya Pak. Kita Nggih. bisa minum dulu Pak. Sambil kita melanjutkan jawabannya selanjutnya. Tapi ngomong daerah Selingkar Wilis itu daerah mana saja sih Pak itu? Pak? Menyambungkan mana saja Pak? Iya, wilayah ini Mas, wilayah Madiun sampai Kediri itu Selingkar Wilis, Mas. Kenapa Pak harus dibangun Selingkar Wilis? Biasanya lewat mana gitu terus akhirnya dibangun itu. Jadi berbicara program Selingkar Wilis itu bukan saja ekonominya, Mas. Tapi ini ada konektivitas yang lain yang nantinya akan tersambung. Hari ini mungkin kalau Mbak Odi mengikuti programnya Buku Nawa Bakti Satya, Jatim Akses itu kan salah satu menciptakan konektivitas antar kabupaten kota wilayah Jawa Timur. Kalau itu bisa terkonektivitas, pertumbuhan Jawa Timur ini, Mbak Audi, tidak hanya spot-spot saja, tidak hanya di lingkaran-lingkaran saja, tapi ini akan merata. Yang Selingkar Wilis itu dari sisi mulai ekonomi dan yang lain-lain, ditunjang lagi konektivitas dari Transjatimnya, Mbak. Setelah Malang Raya, sepertinya Transjatim itu akan mengaspal di wilayah Madiun sekitar, Blitar Raya sekitar, dan di daerah situ sekitar. Oh, jadi Transjatim akan ada arah ke sana ya, Pak? Untuk ininya ya, rutenya ya? Nggih. Jadi Transjatim itu, Mbak Odi, hari ini sudah ada 7 koridor. Malang ya bulan November kemarin itu dibuka, itu menjadi koridor yang ke-8. Kalau Mbak nanti masing-masing koridor ini terlaksana semua, karena itu merupakan programnya Bugup, dan menurut saya Mbak Odi, program ini yang paling pro rakyat, yang paling dirasakan rakyat. Saya tidak berbicara yang lain itu enggak pro rakyat ya Mbak, tapi kalau berbicara realnya ya Transjatim ini yang pro rakyat. Dan kalau ini bisa tercipta konektivitas di Jawa Timur, ini ya luar biasa. Jawa Timur ini, Mbak, nanti pertumbuhannya. Contoh saja, Mbak, Malang Raya ini baru dibuka ya bulan November kemarin. Saya lupa pastinya, tapi yang jelas di antara minggu kedua November ini Malang Raya dibuka, Mbak. Ada 15 armada yang disiapkan, 2 cadangan. Mulai setaknya dari Batu, Terminal Batu, sampai ke Terminal Hamid Rusdi, melewati Landung Sari, lewat di UB itu Mbak, lewat di itu loh masih Ijen, itu terakhir di Hamid Rusdi. 1 minggu pembukaan itu Mbak Odi, ini digratiskan. Jadwal yang ditetapkan oleh Transjatim itu masa tunggu penumpang dari armada satu ke yang lain hanya 15 menit masa tunggu, Mbak. Tapi waktu itu sampai 1,5 jam masyarakat itu menunggu bis Transjatim itu, Mbak. Antusiasmenya tinggi luar ya Pak. biasa. Itu sampai 1,5 jam kita itu lihat Mas, animonya itu luar biasa. Saya pikir itu hanya terjadi pada saat pembukaan, Mbak Odi. Setelah 1 minggu sudah berbayar, Mbak, gak ada bedanya dengan saat pembukaan itu dengan yang berbayar, sama. Untuk bisa naik Transjatim membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa itu terjadi? Setelah saya mendengarkan pendapat orang-orang yang sudah mencoba itu, biasanya Mbak Udi kalau orang naik bis posisi berdiri pasti kan ngomel ya. Iya pasti. Ini nggak ada yang ngomel, Mbak. Nggak ada yang ngomel. Mungkin karena ini ya Pak, fasilitas di dalam bis Transjatim ini ya yang bikin nyaman. Sepertinya itu. Jadi masyarakat ini, Mbak, merasa sudah mulai sadar. Senang.
layanan, Betul. terus ya bisnya memang Ya, bagus, betul. terus pramugarinya kan ramah-ramah. Oke, betul. Itu yang menjadikan walaupun berdiri sampai Amir Rusdi itu gak ada yang protes. Oke. Ya karena Trans Jatim ini kan salah satu program yang memang untuk publik ya Mbak. Umum 5.000. Kalau pelajar mahasiswa 2.500. Jadi ya ini transportasi yang benar-benar murah lah. Memang ini disubsidi Mbak. Oke. Ini disubsidi oleh pemerintah provinsi. Tapi insya Allah pasti akan ada strategi saatnya. Subsidi ini kan nggak terus-terusan ya Iya, Mbak. betul sekali. Pasti pada saatnya akan ada pengurangan. Dan harus mandiri. Dan hari ini Mbak Odi di koridor 1, 2, 3, 4 ini sudah ada kebijakan yang mengarah kepada kemandirian. Oke. Tapi memang Mbak busnya itu bagus, luxury itu. Oke. Jadi luxury itu Mbak harganya sudah harga umum. Oh, harga umum berapa Pak berarti kalau sekarang? Kalau nggak salah ya 30 lah, 30.000. 25 sampai 30. Tapi kalau yang di luar luxury ini kan masih 5.000 ya. Ya. Itu saja penuh loh Mbak. Ada berapa armada Pak yang luxury itu? Luxury masing-masing Mbak koridor ada yang 2, ada yang 3. Oke. Ya masih belum banyak. Tapi memang di situ bisnya eksekutif benar. Eksekutif. Iya. Sehingga masyarakat yang menggunakan itu ya merasa nyaman sudah. Enjoy. Wah, berarti ini ya Pak ya, ini justru menjadi manfaat juga bagi orang luar kota misalnya dari Kediri, Madiun yang bekerja di Surabaya. Wah, dengan adanya Trans Jatim akan semakin enak ya Pak. Jadi mau jauh apapun nggak apa-apa, ada Trans Jatim gitu ya. Nggih, pasti responnya masyarakat, Mbak, penerimaannya masyarakat terhadap program yang menciptakan konektivitas Jawa Timur ini pasti bagus. Makanya tadi saya sampaikan insya Allah setelah Malang Raya, Madiun Raya sepertinya juga sudah Mbak, sudah ngotot mengajukan itu. Blitar Raya, Kediri Raya sama. Wah, sebentar lagi ke Surabaya deket ya, ke Madiun kemana jalan-jalan deket ya Pak. Oh iya. Ke Madiun sangat berharap orang Madiun. Wah, berarti kalau misalkan mau belanja apa itu namanya bluder, wah naik bis Trans Jatim ya. Oh iya, jadi yang kue itu ya Mas, ya bluder itu ya. Yang empuk itu loh Pak. Iya. Mas di Panjenengan itu ternyata bukan kuenya saja loh yang menjadikan orang setiap ke barat mampir di Madiun. Pecel itu loh Mas. Oh iya. Pecel 99 ya Mas. Iya, itu yang paling. Duh, Bapak cerita pecel jadi saya pengen ke Madiun ini piye ini. Iya. Jadi itu bisa multiplier efeknya banyak ya leres, Pak. Mbak, Ekonomi, orang yang kerja keluar kota naik bus bisa lebih dekat, terus pariwisata kuliner di daerah-daerah bisa semakin wow. Mbak Odi, multiplier efeknya itu Mbak, ternyata program itu ya luar biasa loh. Yang pertama, Malang Raya itu Mbak, tanggal merah atau tanggal yang biasa, ini kemacetannya kan ya cukup serius. Lumayan, ya Mbak. betul. Apalagi kalau liburan seperti ini Mbak Odi. Pasti. Ini luar biasa. Terus selama ini Mbak, kecelakaan juga cukup tinggi loh di lingkungan Malang Raya itu. Begitu ada Trans Jatim, sepertinya masyarakat membawa kendaraan pribadi ini sepertinya agak berkurang, Mbak. Oke. Agak berkurang, Mbak. Memilih fasilitas. Kemarin sempat ada pantauan dari teman-teman pemerhati itu, Mbak. Ya ini merupakan bagian dari programnya Dinas Perhubungan, ingin memotret apakah dengan mengaspalnya Trans Jatim itu penggunaan kendaraan yang biasanya prosentasenya cukup tinggi itu masih tetap enggak. Gambaran sementara ternyata memang enggak seperti biasanya.
Yang pertama itu, yang kedua ya dengan Trans Jatim harapannya Mbak kalau bisa ya laka lantasi menurun kan. Ya, betul. Dengan Trans Jatim ini Mbak, masyarakat juga merasa terbantu yang biasanya menggunakan transportasi Pribadi. yang mahal itu Mbak, sekarang sudah murah. Karena 5.000 Mbak. Iya, betul. Pasti ono sisa lah Mbak. Iya, pasti. Di saku ini ono. Yang berikutnya mahasiswa Mbak juga sangat terbantu. Karena Kota Malang Mbak, Kota Batu, Kabupaten Malang ini ya tempatnya pelajar Kota pelajar nggih. Pak, berarti dengan adanya pembangunan ini kan pasti kan berdampaknya kan banyak yang positif ya Pak ya bagi masyarakat. Nah, biasanya nih Pak, dengan adanya pembangunan seperti ini ada kayak penolakan. Ada tidak Pak isu sosialnya? Dampak sosial dari kebijakan Trans Jatim ini memang ada. Kita nggak bisa Mbak menutup-nutupi. Bagaimanapun juga gejolak ini menurut saya itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Yang kemarin agak keberatan itu terhadap angkutan-angkutan yang selama ini melayani di Malang Raya. Otomatis Mbak, dengan adanya program ini ya pasti itu ada ketakutan. Orang pasti milih naik kendaraan sing apik, ambune wangi, murah nggih. Sehingga kemarin itu ada kebijakan Mbak yang sebenarnya ini mengakomodir terkait dengan kelompok-kelompok yang selama ini melayani dari sisi transportasi itu Mbak. Seperti apa angkutan-angkutan antar itu. Angkot gitu ya Pak. Ada yang memang direkrut menjadi driver bagian dari Trans Jatim. Kemarin sih sepertinya itu. Jadi itu tidak bisa dianggap bahwa nggak pro dengan perubahan, nggak boleh Mbak. Bagaimanapun juga Mbak, jasa kelompok-kelompok ini besar loh. Yang selama ini melayani Malang Raya kan kelompok-kelompok ini gitu loh. Ya saya berharap melalui kebijakan Dinas Perhubungan waktu itu juga dijembatani oleh pemerintah daerah Malang Raya, ya sepertinya ada solusi. Ya mungkin kalau berbicara solusi yang benar-benar bisa Mbak menyelesaikan yang 100% itu kan mungkin tidak bisa ya. Tapi minimal ada solusi yang bisa diterima oleh kelompok-kelompok ini sehingga pelaksanaan ngaspalnya Trans Jatim ini menciptakan sesuatu yang harmonis itu. Iya, betul. Ada tidak Pak? Kalau kita berbicara Trans Jatim, wah udah kita anggap sukses ya kan? Antusiasme masyarakat tinggi gitu kan, mau gratis, mau bayar mereka tetap mau naik. Ada tidak Pak permasalahan lain di tempat lain mungkin yang seharusnya mungkin kita bisa mengadopsi Trans Jatim ini di daerah tersebut gitu? Ada tidak Pak? Atau selain itu, selain masalah transportasi, mungkin ada yang lain mungkin Pak? Yang namanya perubahan evaluasi itu kan pasti harus selalu dilakukan ya Mbak. Betul. Karena perjalanan apapun itu, kebijakan apapun dalam perjalanan kalau tidak bisa mengikuti dinamika kanan kirinya kan pasti juga gak bisa nyambung ya. Ya evaluasi itu selalu harus dilakukan agar supaya celah-celah yang ada ini Mbak bisa tertutupi dengan Mbak, inovasi yang ada. Jadi saya pikir sepanjang program itu masih melayani banyak orang, pastikan berbicara selera, berbicara situasi yang kadangkala itu antar yang satu dengan daerah yang lain itu kan pasti Mbak, enggak semuanya
sama ya masalahnya. Nah, maka dari itu perlu ada evaluasi itu, Mbak. Oke. Pak, ini kan mau menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan adanya konektivitas ini, Pak, mungkin ada tidak sudah melakukan perencanaan-perencanaan supaya nanti pada saat liburan Natal Tahun Baru semuanya insya Allah lancar, tidak ada kecelakaan di lalu lintas seperti itu, Pak? Sebenarnya, Mbak, yang panjenengan sampaikan ini mengingatkan semuanya. Karena selama ini ada langkah lantas kecelakaan lalu lintas yang memang itu terjadi pada moda transportasi seperti bis dan korbannya cukup banyak. Ya. Ada penyebab, ada kejadian yang itu sifatnya kelalaian. Dengan apa yang panjenengan sampaikan ini, saya berharap Dinas Perhubungan maupun Kepolisian, Kementerian Perhubungan bisa melakukan tugasnya untuk bisa memperketat, Mbak, terkait dengan ujikir. Ujikir, betul. Karena kadangkala setelah ada beberapa kecelakaan oleh bis, begitu ditelusuri ujikirnya ternyata gak normal, Mbak, mati. Ya, iya. Itu loh nakal-nakalnya pemilik armada itu loh. Setelah itu, Mbak, ada kelengkapan administrasi. Ternyata itu juga sudah waktunya untuk diperbaiki. Kalau kejadian-kejadian seperti ini itu berlalu begitu saja, Mbak, pasti yang rugi, yang jadi korban, saya berbicara Jawa Timur, Mbak, itu masyarakat Jawa Timur. Maka saya berharap melalui ruangan ini, seruan ini, nanti Dinas Perhubungan bisa cepat, bisa tanggap untuk melakukan tugasnya menjelang Natal dan Tahun Baru, agar supaya yang namanya operasi itu harus benar-benar tingkatkan, sehingga tidak ada lagi kita dengar ada kecelakaan ternyata kendaraannya memang tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Betul. Tapi kadang-kala, Mbak, saya ini juga punya mimpi ya, punya mimpi, punya harapan. Kita kan belum ada aturan yang membatasi usia kendaraannya, Mbak. Oh ya, belum ya Pak untuk usia kendaraan? Aku ngomong di Jawa Timur ya. Oke. Kan sih durung sih, Mbak. Oke. Masih usia 15 tahun, tahun, 20 tahun. Jadi mobil antik ya. Lah ya, itu pun kan mungkin panjenengan, Mbak Odi, saya sama mas-mas guru ini pasti sering melihat itu masih melayani masyarakat. Padahal itu rentan loh, Mbak. Itu rentan. Ya muka-muka ke depan ada aturan tentang pembatasan usia moda transportasi yang melayani publik. Ya, kita berharap kalau itu ada kan ya bagus, Mbak. Minimal ya dari sisi estetika di jalan raya itu kita disuguhkan yang baik-baik. Terus masyarakat menggunakan itu juga merasa nyaman. Iya, dan juga keselamatan juga ya Pak. Tapi ini kan mimpi ya Mbak. Mimpi, nggak apa-apa loh Pak, diijabah sama yang Maha Kuasa loh. Amin. Apalagi Malang kan wisata kan. Wisata, betul. Ya, ke arah atas ya. Mobil-mobilnya itu yang sudah usianya sudah lanjut. Kayak jenengan nggih Mas Oni, sudah lanjut nggih usianya, ini harus diganti kayaknya. Rawan betul ya. Oke Pak, ini di depan saya ini ada koran ini kan, lagi ada banjir lahar di Lumajang dan sekarang ini yang sedang terjadi di Malang ya Pak. Ini yang koran yang ini Pak. Kira-kira dengan adanya konektivitas ini Pak, pengiriman bantuan atau apa Pak, ada nggak manfaat itu Pak? Yang jelas, kalau di Jawa Timur ini nanti terkonektivitas moda transportasi darat dan laut, Mbak, insya Allah itu bagian dari mempercepat proses pendistribusian logistik. Betul. Ini contoh nggih, Mbak. Dinas Perhubungan sedang merancang tol laut. Betul. Karena
Jawa Timur ini kan ya termasuk wilayah kepulauan nggih, Mbak. Iya, betul. Ada Madura. Ini sudah dirancang, Mbak, oleh Dinas Perhubungan akan ada tol laut. Tol laut itu kalau memang nanti bisa terrealisasi, ini akan mendekatkan antar pulau dalam satu wilayah Jawa Timur. Betul. Yang dikhawatirkan oleh panjenengan kalau terjadi apa-apa terkait dengan alam, apakah ini bisa membantu? Insya Allah sangat bisa membantu, Mbak. Okay. Kalau berbicara apa ya, Mbak, angkutan udara Jawa Timur ini kan sudah banyak ya, Mbak, Ya, daerah-daerah yang betul. memiliki bandara. Betul. Terus tol lautnya sepertinya ini mau diseriusi. Terus daratnya Transjatim sudah mulai jalan. Betul. Mbak, kalau sama-sama ini jalan, insya Allah ini bagian dari solusi pelayanan lebih cepat pemerintah ke masyarakat. Iya. Selain itu juga yang kalau misalkan yang tol laut tadi yang Bapak jenengan sampaikan itu bisa ini ya Pak, ngefek ke dalam bisnis ya Pak, disparitas harga yang biasanya ngirimnya itu jauh dengan ada tol laut kan pasti akan jauh lebih Malang Selatan ini apalagi bagian timur. Ada Mbak, ada pelabuhan Ya. yang saat ini sudah jadi operasional ya di Malang Selatan. Di mana itu, Pak? Di ini Mas, Sendang Biru. Di Sendang Biru itu masih menjadi tempat turunnya ikan, nggih. Dan nelayan yang di sana bukan semuanya warga Malang, Mas. Pendatang. Nggih, saking Banyuwangi ada, nggih Mbak, saking Jember ada, terus Tuban. saking yang ada yang banyak di daerah sini, Mbak. Lamongan. Karena itu kan Mbak, termasuk pantai selatan nggih. Pantai selatan, bukan betul. Pantura nggih. Oh, oke. Kalau di sana nanti ada tol laut, Mas, Malang ke Banyuwangi perjalanan darat 6 sampai 7 jam, Mbak. Betul. Tol laut hasil kajian dari Dinas Perhubungan hanya 2 jam, Mbak, nyampe. Oh, oke. 2 jam, Mas. 2 jam. Kalau hari ini kan yang sudah jalan itu kan Mas, angkutan laut itu Banyuwangi ke Bali nggih. Ya. Ke Bali sudah. Ya. Dan itu pun Mas memangkas waktu perjalanan. Jadi kalau masyarakat Mas wilayah Malang Raya kepingin ke Banyuwangi 6-7 jam, Mbak Odi. Iya. Wah, berarti ini ya Pak, dari akses laut Nggih. ada tol yang mau menyambungkan dari Malang, Probolinggo, Nggih, Banyuwangi juga ada melalui nggih. tol laut ini, Mbak. Oh, banyak ini aksesnya nanti ini Jawa Nggih. Timur kalau mau ke ujung-ujung tinggal pilih Nggih. ya. Mau tol ayo, Nggih. mau udara ada, laut ada. Nggih. Makin bois ini, cetar ini ya Jatim ini. Iya. Kalau sudah seperti itu, Mbak, Jatim akses ini memang Bukoviva luar biasa. Ya saya ini Mbak, kalau mau jujur, programnya Bugub ini yang real itu hanya Transjatim yang dirasakan rakyat. Bukan berarti yang lain enggak loh ya Mas, Iya, bukan iya. berarti yang lain enggak. Yang lain ya tetap rakyat merasakan, tapi yang real ya Transjatim ini Mas. Makanya begitu ini dibuka, semangatnya luar biasa memanfaatkan program itu loh Mbak Odi. Iya. Ya moga-moga Bugub ini nanti sebelum periodenya tuntas, Transjatim sudah mengoneksi se-Jawa Timur, Betul. Pak Odi. Betul Pak. Soalnya khawatirnya kalau nanti berbeda lagi pemimpinnya nanti beda Nggih. lagi aturannya, nanti malah mangkrak malah. Waduh, ini eman-eman. Kayak gini nih. Iya, Nggih. momen liburan. Iya. Tapi Pak, kalau liburan ini ke Malang ini, Nggih. nah gimana sih cara dapetin tiket Transjatim? Mas, tiket itu bisa dijual di tempat. Terus tiket itu bisa diakses melalui digital miliknya Transjatim. Cuma saya iki Mas lali aku jenenge opo ngono lho. Nanti aja di App Store Namanya. dicari ya. Iya, Itu Transjatim bisa. gitu ya. Nggih. Oke, bisa online Mas. nggih. Bisa online Mas. Oke. Bisa online. Jadi menawi jenengan nanti ke Malang, Mas. Mungkin Surabaya Malang ini kan masih belum ada nggih. Yang ada itu Mojokerto Gresik. ke Mbak Odi, Mojokerto ke Porong yang ke sini. Oh. Nah, kalau nanti
jenengan bisa ikut Transjatim Mas, berarti jenengan lewat ke barat Mas. Ke Porong. Mojokerto langsung Batu Malang. Nah, setelah sampai di Malang, sampai bisa mampir ke rumah saya di Lawang. Nah, Saya ini Mas jualan kopi di tengah sawah. oh serius Pak? Serius Mbak Di Adi. mana? Apa Di namanya? Lawang. Namanya apa Pak? Pokok tengah Nanti sawah. kita ajak sobat podcast kios koran ya. Monggo diajak Joglo View Lawang nggih. Kenapa Pak? Joglo View Lawang. Joglo View Lawang. Ya. Nah ini harus komen ya nanti ya teman-teman buat yang mau tulis mau. Terus kasih pertanyaan buat Bapak ya. Ya. Bisa di preview. Bisa di review. Iya Wes, nanti kita beres, ngobrol Mas, langsung ya. ya Pak. Nggih. iya. Ya, kaki 5 Mbak, kaki 5. Loh Pak yang mewah itu kan sawahnya toh Pak. Nggih. Mepet sawah. Nggih. Mepet sawah. Nggih Pak Siadi. Mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan apa ya? Pesan ke masyarakat ya, khususnya apalagi biasanya kan ada warga yang pro dan kontra. Ketika yang kontra, halah kalau cuman bangun jalan sih gampang gitu kan untuk konektivitas. Tapi sebetulnya apa yang ingin disampaikan dengan sinergi konektivitas ini yang berkelanjutan, Pak? Program konektivitas ini, Mbak, dampak apa ikutannya banyak. Kalau jalan terkonektivitas, pasti pertumbuhan ekonomi akan merata. Hari ini Mbak, produksi itu lebih banyak dari desa. Maksud saya hasil agro nggih, hasil pertanian nggih. Ternyata apa masyarakat mau membawa hasil produksinya ke tempat-tempat apa penampungan itu ternyata biayanya mahal. Sehingga hadir tengkulak dibeli dengan harga murah. Kalau jalan ini terkoneksi, pasti petani bisa langsung membawa barangnya ke tempat yang itu diharapkan. Yang kedua, kalau ini terkoneksi dari sisi fisik, apalagi dari sisi transportasi, sama saja mendekatkan wilayah Jawa Timur ini, Mbak, akan menghilangkan sekat-sekat daerah kabupaten kota antar kecamatan antar desa. Kalau itu terjadi, Mbak, pertumbuhan Jawa Timur insya Allah akan terbaik nanti. Dan Jawa Timur sebagai gerbang IKN, Mbak, ini akan menjadi kenyataan. Matur nuwun sangat nggih Bapak Siadi dari Komisi D Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur. Sekali lagi nggak apa-apa ya Pak ya, saya reminder kepada penonton setiap podcast Kios Koran, bagi yang berikan komentar atau berikan apresiasi kepada Bapak Siadi, nanti diajak ngopi ya Pak. Siap. Oh, matur nuwun di Lawang guys. Terima kasih banyak ya untuk sobat podcast Kios Koran yang sudah menyimak obrolan saya dan Bapak Siadi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.